semua, ketemu lagi di GoTNT Online Sharing. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bersukacita ya. Hari ini aku, Iren, mau sharing tentang no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kita buka dulu yuk ayatnya di Matius 16 ayat 24. Aku bacain ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Baru-baru ini kita ngerayain Paskah ya teman-teman. Jadi kita sedikit kilas balik lah ya, gimana kita memaknai Paskah. Dalam ayat ini Tuhan mengingatkan yang pertama, mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi Tuhan di sini nggak memaksakan kita untuk mengikut Dia, tapi balik lagi ke komitmen kita. Gimana kita mau mengikut Tuhan atau enggak gitu dalam satu hari. Jadi setiap harinya itu kita perlu teman-teman untuk memperbaharui komitmen kita. Gimana caranya kita bangun pagi, kita saat teduh, dan juga kita berdoa. Itu salah satu bentuk kita mau berkomitmen gitu untuk mengikut Tuhan hari itu. Dan selanjutnya di sini ada menyangkal diri. Ibaratnya nih teman-teman, kita punya gelas. Isinya tuh airnya keruh gitu. Kenapa keruh? Karena tumpahan saus, tumpahan kecap. Padahal kita mau minum air putih. Berarti kan air yang keruh tadi harus kita buang dulu dong teman-teman, sebelum kita mau minum air yang baru gitu. Kalau kita tumpahin lagi air yang baru ke dalam tempatnya, tetap ikut keruh kan. Kayak gitu juga kita kalau mau mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita, masa lalu kita gitu. Kita serahkan sama Tuhan dan kita cari tahu gimana cara Tuhan berpikir, cara Tuhan bertindak, gitulah firman-Nya. Kita belajar untuk gak fokus sama masalah kita, tapi sama Tuhan teman-teman. Dalam kita mau proses berubah, mengikut Tuhan gitu, percayalah bahwa Tuhan memampukan kita. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita nggak perlu khawatir sama hari ini atau hari esok, kalau kita berserah penuh sama Tuhan. Yang ketiga, setelah tadi kita berkomitmen, kita menyangkal diri akan mencari kehendak Tuhan, selanjutnya adalah melakukan kehendaknya gitu. Kita bisa aja tahu tapi nggak ngelakuin, makanya kita perlu untuk memikul salib. Lagi-lagi Tuhan tuh baik banget. Memikul salib itu adalah keputusan kita sendiri teman-teman. Dimana kita mau melakukan firman Tuhan atau enggak, sekedar tahu aja atau mau ngelakuin kayak gitu. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga pikiran, perbuatan, dan perkataan kita mencontoh Tuhan Yesus. Without cross, you cannot walk across. Tanpa salib, kita nggak bisa menyeberang dari gelap ke terang. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat video ilustrasinya tuh dari dongeng ya. Jadi ada contohnya itu satu anak laki-laki atau kita bilangnya pemuda aja ya, dikasih kepercayaan sama Tuhan itu membawa salib untuk membawa tanggung jawab yang Tuhan kasih. Tapi dalam perjalanannya dia ngerasa terlalu berat, makanya itu dia potong sampai pendek salibnya. Itu juga kalau misalnya Tuhan ngasih kepercayaan sama kita, dia ngasih tahu kita harus mengasihi sesama, mengasihi bahkan musuh, harus berkata jujur, dan kita harus pikirannya bersih kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk nggak melakukan salah satu. Begitu juga kita memotong salib kita. Ketika sampai dia ke jurang, dia nggak bisa menyeberang. Kenapa? Karena tadi salibnya pendek, nggak sampai ke ujung satunya, nggak bisa sepenuhnya pindah dari gelap ke terang. Kayak gitu, masih abu-abu. Yang keempat, mengikut Tuhan. Rangkaian tadi kita pusatnya siapa sih? Kenapa sih kita mau melakukan itu semua? Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi balik lagi, fokusnya adalah ke Tuhan. Ketika tadi kita mencoba untuk pindah dari gelap ke terang, itu kita harus fokusnya ngeliat Tuhan biar kita dimampukan. Dengan kita melakukan hal tadi, kita berjalan semakin dekat bersama Tuhan, di samping Tuhan kayak gitu. Apa yang Tuhan inginkan, kita juga inginkan. Apa yang buat orang lain mungkin sulit, bagi kita itu ada penghiburan dan kekuatan langsung dari Tuhan. Tuhan membantu kita. Dan terakhir ada mahkota kehidupan yang nanti kita. Sekian untuk sharing kali ini. Semoga teman-teman terberkati. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube kita biar bisa terupdate ya teman-teman untuk ibadah online dan juga sharing online berikutnya. God bless.